Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Nurmalia Dewi, SPI MSI, merupakan dosen di Program Studi Aquaculture, Departemen Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Ekologi Perairan dan mata kuliah Manajemen Kualitas Air yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Ekologi Perairan. Mata kuliah Ekologi Perairan merupakan mata kuliah wajib mahasiswa S1 Program Studi Aquaculture yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan kode PLL 201 dengan jumlah SKS sebesar 3 SKS. Untuk mata kuliah Ekologi Perairan memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan. Untuk yang pertama yaitu mampu menggunakan konsep fish farming teknologi dalam aquaculture. Kemudian yang kedua adalah mampu merekomendasikan pengelolaan kualitas air untuk budidaya dengan teknologi. Yang ketiga, mampu menguasai ilmu perikanan dan kelautan. Dan yang keempat yaitu mampu menunjukkan potensi pendukung pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Ekologi Perairan, yaitu mahasiswa mampu menguraikan tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik di perairan. Untuk deskripsi mata kuliah ini, yaitu menjelaskan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik, menjelaskan tentang asas dan pengertian ekologi, konsep ekosistem, faktor-faktor pembatas, aliran energi, daur biogeokimia, dinamika energi, perubahan populasi, dan komunitas air tawar, estuari, dan laut. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali tatap muka perkuliahan, UTS dan UAS, dan juga terdapat praktikum yang dilaksanakan di lapangan dan laboratorium. Metode pembelajaran mata kuliah ini menekankan pembelajaran student-centered learning dengan metode pembelajaran small group discussion dan juga project-based learning atau PJBL. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah Ekologi Perairan terdiri dari UTS sebesar 15%, UAS sebesar 20%, tugas sebesar 10%, dan 55% praktikum project-based learning atau PJBL. Untuk metode pembelajaran small group discussion dilakukan dengan mahasiswa mengerjakan tugas secara berkelompok pada saat perkuliahan, sedangkan untuk metode project-based learning dilaksanakan melalui praktikum secara berkelompok, yang selanjutnya mahasiswa ke lapangan untuk mengambil sampel, kemudian melakukan analisis sampel di laboratorium, dan membuat laporan akhir praktikum. Untuk penilaian praktikum menggunakan rubrik penilaian yang terdiri dari aspek keterampilan di laboratorium, kemudian laporan akhir dan juga soft skill. Untuk kriteria soft skill meliputi komunikasi atau keaktifan, disiplin, dan juga kerjasama. Pada mata kuliah ini, saya ditugaskan untuk memberi kuliah sebanyak 3 pertemuan dengan topik aliran energi dan rantai makanan, keanekaragaman organisme di ekosistem perairan, dan ekosistem perairan air tawar. Salah satu topik perkuliahan yang saya ampu yaitu mengenai keanekaragaman organisme di ekosistem perairan, dan dalam menunjang metode pembelajaran small group discussion pada saat perkuliahan berlangsung, selain memberi materi kuliah, inovasi saya yaitu dengan membekali mahasiswa dengan tugas mengkaji studi kasus terkait dengan keanekaragaman organisme di suatu perairan secara berkelompok, yang selanjutnya berdiskusi bersama terkait dengan hasil kajian studi kasus tersebut. Interaksi antara mahasiswa dan dosen juga dilaksanakan melalui tanya jawab terkait dengan materi perkuliahan. Selain itu, inovasi pembelajaran dalam mata kuliah ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan penelitian ke dalam materi pembelajaran.
pada saat perkuliahan berlangsung dilakukan pembahasan beberapa hasil penelitian maupun publikasi saya yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih memahami terkait dengan materi perkuliahan. Untuk penelitian atau publikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dengan menggunakan jurnal dengan judul Fish Diversity of the Bengawan Solo River Estuary East Java Indonesia yang mengkaji keanekaragaman ikan di perairan muara Sungai Bengawan Solo. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dengan judul Zoobentic Biodiversity as Bioindicator in the Bengawan Solo Estuary yang mengkaji terkait dengan keanekaragaman organisme bentos sebagai bioindikator lingkungan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, mari kita simak video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah ekologi perairan. Jadi kita minggu lalu sudah membahas ya terkait dengan materi aliran energi. Begitu. Jadi hari ini pertemuan kedua dengan Bu Nina terkait dengan materi keanekaragaman organisme di ekosistem perairan. Gitu. Jadi ini materi terakhir sebelum kita UTS minggu depan. Oke, next. Nah, baik. Sebelum kita melihat berbagai jenis organisme di ekosistem perairan, ya, mungkin kita bisa melihat berbagai ekosistem perairan, begitu ya. Nah, ini ada ekosistem air tawar, kemudian ekosistem estuari dan ekosistem laut. Nah, ini perbedaan dari ketiga ekosistem ini kira-kira berdasarkan parameter apa? Salinitas, ya. Jadi parameter salinitas. Jadi kalau yang air tawar ini biasanya yang kadar garamnya 0, ya. Kemudian contohnya adalah misalnya dari danau, ya, kemudian sungai ataupun mungkin kolam budidaya, ya, yang sifatnya komoditasnya adalah air tawar. Nah, kemudian yang kedua adalah ekosistem estuari, ya. Jadi di sini contohnya adalah ekosistem muara sungai, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem laut, ya, yang memiliki kadar garam tinggi, biasanya misalnya ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun ataupun ekosistem laut terbuka, gitu. Nah, untuk semua ekosistem perairan ini tentunya memiliki keanekaragaman organisme yang berbeda-beda, ya. Jadi tergantung dari masing-masing perairannya. Next. Oke. Nah, sebelum kita membahas ya terkait organisme perairan, kira-kira apa ya manfaat kita mempelajari keanekaragaman organisme perairan? Mungkin ada yang bisa berpendapat sebelum kita bahas? Oke, silahkan Farah. Menurut Farah bagaimana terkait dengan pentingnya keanekaragaman organisme perairan? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ingin menjawab, menurut saya manfaat dari mempelajari keanekaragaman organisme itu penting untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan. Selain itu juga kita dapat mengetahui pengaruh dari antara lingkungan dan juga organisme di dalamnya. Dan juga selain itu sebagai salah satu upaya untuk pelestarian dari sumber daya akuatik dan juga untuk mendukung domestikasi biota air. Oke, baik, terima kasih Farah atas pendapatnya. Betul ya apa yang disampaikan oleh Farah. Jadi ada banyak sekali manfaat terkait dengan kita mempelajari keanekaragaman organisme akuatik. Jadi yang pertama adalah mengetahui kesehatan ekosistem perairan, begitu. Jadi misalnya apapun yang berubah di kondisi kualitas air yang diakibatkan oleh misalnya polutan, ya, baik itu yang berasal dari limbah industri ataupun kegiatan manusia, ya, domestik, begitu, ini akan mempengaruhi keragaman organisme perairan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui pengaruh faktor abiotik terhadap biotik. Nah, seperti misalnya faktor abiotik air, ya, atau misalnya substrat atau misalnya sedimen perairan, begitu. Adanya perubahan dari kondisi perairan tadi, ya, ini akan mempengaruhi keragaman organisme yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk keperluan konservasi dan perlindungan sumber daya akuatik, ya. Misalnya kita mencegah kepunahan di ekosistem danau, begitu, atau di ekosistem sungai, ya, sehingga harapannya sumber daya yang ada di perairan tersebut itu tetap lestari.
Ya, kemudian untuk domestikasi ya. Nah, ini untuk program studi aquaculture sangat penting sekali ya. Jadi informasi terkait dengan berbagai jenis biota air ya, misalnya ikan, ini penting untuk pengembangan aquaculture ke depannya gitu, untuk peningkatan produksi ya. Jadi itu manfaat untuk kepentingan aquaculture. Kemudian yang kelima adalah sebagai informasi ya dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan perairan oleh stakeholder, misalnya oleh pemerintah setempat ya, atau balai atau instansi ataupun oleh masyarakat gitu dalam melakukan pengelolaan ekosistem perairan tersebut. Nah, ini beberapa contoh ya keragaman organisme dari plankton, baik itu fitoplankton ataupun zooplankton. Jadi di sini ada contoh berdasarkan kelompok kelas. Ya, untuk yang fitoplankton ini ada beberapa kategori, ada yang disebut dengan Bacillariophyceae atau yang kita kenal dengan nama diatom. Ya, diatom karena dia memiliki warna yang cenderung ke arah kecoklatan. Ya, contohnya misalnya Navicula, kemudian Cocinodiscus. Nah, kemudian ada Chlorophyceae. Ya, Chlorophyceae ini adalah alga hijau. Ya, contohnya misalnya Chlorella. Nah, kemudian yang ketiga adalah Cyanophyceae yang dikenal dengan istilah ganggang biru ya, atau Cyanobacteria. Gitu. Contohnya misalnya dari kelompok Oscillatoria. Ya, kemudian ada Dinophyceae atau Dinoflagellata ya, contohnya dari kelompok Alexandrium. Begitu ya. Kemudian ada dari kelompok Euglenophyceae yang memiliki flagel ya. Nah, ini contohnya ada dari kelompok Euglena gracilis. Nah, untuk zooplankton juga sama, berdasarkan kelas ini cukup banyak ya. Contohnya misalnya dari kelompok Maxillopoda, kemudian Urotatoria, Branciopoda ya. Nah, ini semua berperan sebagai pakan alami di dalam ekosistem perairan. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Abdulkami dengan NIM 142111337. Mohon izin bertanya, apakah ada spesies atau genus dari fitoplankton itu sendiri yang baik untuk aquaculture? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang tanyakan adalah terkait dengan fitoplankton yang baik untuk aquaculture. Ya, secara umum untuk semua kelompok fitoplankton ini dia berperan sebagai pakan alami di dalam perairan. Ya, tetapi memang yang terbaik biasanya dari kelompok Bacillariophyceae atau diatom karena dia memiliki silika. Jadi silika ini sangat baik untuk pertumbuhan udang ya, karena dia biasanya berperan untuk pertumbuhan karapas udang begitu. Kemudian yang kedua dari kelompok Chlorophyceae. Nah, Chlorophyceae ini juga dikatakan sangat baik ya untuk makanan ikan di dalam media budidaya ya, tapi tentunya dalam kadar yang tidak berlebihan. Ya. Nah, kemudian untuk Cyanophyceae, nah ini juga sebenarnya dikategorikan baik untuk ikan, tetapi apabila berlebihan, ya ini juga menjadi kurang baik untuk media aquaculture karena dia mampu menekan pertumbuhan jenis fitoplankton yang lain, ya terutama misalnya dari kelompok Oscillatoria, gitu. Dan selain itu dia punya racun, gitu, yang bisa berpotensi berbahaya bagi udang ataupun ikan. Nah, kemudian Dinophyceae. Nah, Dinophyceae ini yang sekarang sedang dikenal sebagai harmful alga blooming karena sebagian besar dari kelompok Dinophyceae ini mengandung senyawa racun, gitu, yang berbahaya bagi ikan, udang ataupun manusia apabila kita misalnya mengkonsumsi makanan atau produk perikanan yang mengandung fitoplankton dari jenis Dinoflagellata yang memiliki racun, ya. Nah, jadi itu untuk plankton-plankton yang baik untuk aquaculture sebenarnya semuanya baik tetapi dalam kadar yang tidak berlebihan, tetapi secara general yang paling disukai oleh ikan adalah dari kelompok Bacillariophyceae dan Chlorophyceae. Bagaimana Mbak Suci? Oke, sudah dipahami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah setelah kita mempelajari berbagai jenis keanekaragaman organisme tadi, ya, bagaimana misalnya kita mengkaji suatu kondisi lingkungan, ya, seperti apa yang tadi kita bahas kaitannya dengan manfaat mempelajari keanekaragaman organisme di suatu perairan. Ya, jadi ada yang namanya kajian struktur komunitas, ya, atau kajian yang mempelajari terkait dengan susunan spesies di dalam komunitas. Misalnya komunitas ikan, komunitas plankton, atau komunitas bentos seperti itu.
Nah, untuk melihat gambaran keanekaragaman organisme ini dengan kajian struktur komunitas, kita bisa mengkaji dari berbagai jenis parameter ini. Gitu. Yang seringkali dikaitkan dengan keanekaragaman adalah yang pertama indeks keanekaragaman atau yang kita kenal dengan simbol H aksen, ya. Kemudian indeks keseragaman dan indeks dominansi. Gitu ya. Kemudian ini ada parameter lainnya seperti kelimpahan, biomasa, pola distribusi dan tingkat tropik. Ini juga menjadi parameter pendukung untuk mengkaji struktur komunitas yang menggambarkan kajian keanekaragaman organisme perairan. Oke, nah untuk hari ini kita akan fokus kepada ketiga parameter ini ya. Oke. Next. Untuk parameter yang pertama adalah indeks keanekaragaman. Ya, apa itu indeks keanekaragaman? Indeks keanekaragaman adalah suatu indikator yang menyatakan seberapa beragam organisme di dalam perairan. Ya, ada berapa jumlah misalnya ikan di dalam komunitasnya. Begitu. Nah, untuk mengkaji indeks keanekaragaman ini kita perlu tahu terlebih dahulu jenis misalnya ikan apa saja yang ditemukan. Ya, kemudian berapa kelimpahannya? Karena untuk menghitung indeks keanekaragaman kita memerlukan data terkait dengan kelimpahan organisme tersebut. Gitu. Jadi kita akan bisa menghitung kalau kita mempunyai data jumlah jenis organisme. Ya, nah untuk nilai indeks keanekaragaman ini dia ada batas nilainya. Ya, apabila kita menganalisis dengan rumus berikut, ya mungkin rumus ini akan kita kaji di praktikum. Apabila nilainya kurang dari 1, maka mengindikasikan keanekaragaman rendah. Apabila berada pada kategori 1 sampai 3, berarti keanekaragaman sedang. Apabila lebih dari 3, maka mengindikasikan keanekaragaman tinggi. Ya, jadi itu patokan untuk mengkaji nilai indeks keanekaragaman. Oke, next selanjutnya yang kedua adalah indeks keseragaman. Ya, indeks keseragaman ini adalah indeks yang menyatakan tingkat penyebaran individu atau spesies di dalam komunitas tersebut. Ya, misalnya kita ingin kaji komunitas ikan, ya, apabila kita menemukan misalnya ikan mas 10, ikan nila 10, ikan mujair 10, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penyebarannya merata, ya. Jadi nanti nilai indeks keseragamannya biasanya akan tinggi, ya. Nah, untuk mengkaji indeks keseragaman, di sini kita bisa melakukan analisis setelah kita mengkaji indeks keanekaragaman terlebih dahulu, yang sudah tadi kita bahas di slide sebelumnya. Ya, nah kemudian dengan menggunakan rumus ini nanti akan keluar hasilnya, di mana untuk indeks keseragaman ini nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ya, kalau tadi untuk yang H aksen tidak ada batasnya, tapi kalau untuk yang keseragaman ini dia 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin merata penyebarannya. Semakin mendekati 0 maka terdapat spesies yang dominan, artinya penyebarannya tidak rata. Gitu. Next, yang ketiga adalah indeks dominansi, ini kebalikan dari indeks keseragaman. Nah, untuk nilainya juga sama, ini lebih antara 0 sampai 1. Kalau mendekati 1, ini dia mengindikasikan bahwa spesies itu ada yang dominan di ekosistem perairan. Ya. Tapi kalau mendekati 0, maka penyebaran individu itu dia merata. Jadi nilainya berbanding terbalik dengan keseragaman. Ya, jadi ini untuk 3 kajian contoh indeks yang digunakan untuk melihat keanekaragaman organisme. Oke. Baik, selanjutnya mungkin kita akan lihat ya contoh penelitian ya terkait dengan keanekaragaman organisme. Jadi ini salah satu contoh penelitian saya yang mengkaji terkait dengan keanekaragaman bentos di ekosistem Sungai Bengawan Solo. Ya, jadi di sini ada data kelimpahan. Karena untuk menghitung keanekaragaman, tahap pertama kita harus menghitung dulu kelimpahan. Ya, next. Nah, setelah kita mempunyai data kelimpahan, maka kita bisa melakukan perhitungan gitu untuk mengkaji keanekaragaman, keseragaman dan dominansi. Ya. Nah, kita lihat untuk misalnya indeks keanekaragaman ya untuk organisme makrobentos yang dikaji berdasarkan pendekatan temporal atau waktu pengamatan ya pada bulan tertentu. Nah, ini kita bisa lihat nilainya ya. Nilainya ini berada pada range berapa? Nah, karena nilainya berada pada range di bawah 3, maka mengindikasikan bahwa keanekaragamannya tergolong kategori sedang. Ya, begitu. Ya, kemudian
Untuk indeks keseragaman, karena nilainya mendekati 1, maka mengindikasikan bahwa keseragamannya tinggi. Artinya penyebaran individu di dalam satu komunitas itu dia merata. Nah, ini berbanding terbalik dengan dominansinya. Ya, dominansinya memiliki nilai yang rendah gitu. Berarti tidak ada spesies yang mendominasi. Oke, sampai sini apakah penjelasan saya bisa dipahami? Oke, ya. Baik. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh lain ya dari kajian keanekaragaman organisme. Jadi ini dari keanekaragaman ikan yang ada di Sungai Bengawan Solo, begitu ya. Yang dikaji di beberapa titik stasiun lokasi pengamatan. Oke, next. Nah, mungkin ini datanya ya. Kira-kira ada yang bisa membantu untuk menjelaskan terkait dengan data keanekaragaman yang ada di Sungai Bengawan Solo untuk ikan? Oke, silakan Ardelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, pada grafik tersebut, pada spesies ikan di Bengawan Solo, itu indeks keanekaragaman atau H. aksen dengan nilai yang tertinggi yaitu pada stasiun kedua dengan nilai 3,38. Lalu untuk stasiun ketiga menunjukkan nilai keanekaragaman yang sedang dengan nilai 3,33. Lalu untuk stasiun 1 menunjukkan nilai keanekaragaman sedang dengan nilai 1,35. Baik, terima kasih Ardelia. Baik, jadi begitu ya, kita bisa melihat perbandingan dari nilai indeks keanekaragaman di beberapa stasiun pengamatan. Dalam hal ini kasusnya adalah ikan yang ada di Sungai Bengawan Solo. Bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan nilai indeks keanekaragaman di beberapa stasiun, walaupun sebenarnya itu sama-sama di Sungai Bengawan Solo. Ya, nah ini yang perlu kita kaji. Kenapa misalnya pada stasiun 2 dan 3 nilai keanekaragamannya lebih tinggi daripada stasiun 1. Nah, ini yang perlu kita kaitkan dengan kualitas air ya, atau faktor misalnya masukan limbah atau polutan, sehingga kita bisa mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan keanekaragaman yang ada di 3 stasiun di Sungai Bengawan Solo untuk ikan. Ya, begitu juga untuk indeks keseragaman ya. Keseragamannya di sini kategorinya cukup tinggi ya, karena dia mendekati 1 dan ini dia berbanding terbalik dengan yang nilai indeks dominansi, yang mana indeks dominansinya dia cenderung rendah, jadi dia mendekati 0. Jadi ini sesuai dengan teori yang mengindikasikan bahwa penyebaran ikan yang ada di Sungai Bengawan Solo itu cenderung merata gitu ya. Baik, mungkin itu untuk kajian keanekaragaman. Nah, selanjutnya ada tugas ya, kita akan melakukan studi kasus yang mungkin dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti ada kajian terkait dengan indeks keanekaragaman, kemudian dominansi dan juga keseragaman di 2 stasiun ya yang ada di perairan Kenjeran ya. Nah, silakan nanti berdiskusi secara berkelompok mengenai arti dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam tugas tersebut. Kemudian nanti hasilnya kita akan diskusikan bersama. Baik, oke. Silakan, kita akan bentuk menjadi 4 kelompok. Oke, untuk kelompok 1 ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Baik, silahkan kalian saya beri kesempatan untuk melakukan diskusi secara berkelompok ya. Setelah itu kita akan bahas bersama mengenai hasilnya. Oke, silahkan. Baik, kita sudah menyelesaikan diskusi ya antar kelompok.
Mungkin untuk tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi atau menyampaikan hasil ya kajian dari studi kasus keanekaragaman organisme yang ada di perairan yang berbeda stasiunnya, begitu, yang ada di perairan Kenjeran. Untuk yang pertama, silakan ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait hasil kajian studi kasusnya. Oke, silakan. Terima kasih izin menjawab Bu Gina. Pada stasiun 1 didapatkan nilai hak aksen atau keanekaragamannya sebesar 1,52 yang berarti itu bisa dikategorikan dalam kategori sedang. Yang mana itu artinya banyak spesies yang berkontribusi pada komposisi komunitas tersebut. Pada nilai indeks keseragaman didapatkan nilai 0,95 yang dapat dikategorikan dalam kategori tinggi, yang mana diartikan dapat distribusi spesies cukup merata dan tidak ada spesies mendominasi. Pada indeks dominasi didapatkan nilai 0,23 yang dapat dikategorikan bahwa tidak ada spesies mendominasi, bahwa komunitas ini relatif seimbang. Oke. Baik, terima kasih Rahel untuk penjelasannya mewakili kelompok 1. Untuk selanjutnya, siapa yang akan mewakili untuk melakukan menjelaskan studi kasus? Oke, silakan Lokavita. Terima kasih Bu Nina atas kesempatannya. Saya akan perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan tentang stasiun 2 itu didapatkan hak aksennya sebesar 0,71 yang dimana kategorinya rendah. Kemudian untuk nilai indeks keseragamannya didapatkan 0,44 dengan kategori rendah. Kemudian untuk indeks dominasinya didapatkan hasil yang tinggi. Kesimpulannya dari indeks keanekaragaman pada stasiun tersebut ini menunjukkan bahwa komunitas yang didominasi oleh spesies dengan distribusi individu yang tidak merata. Namun untuk indeks keseragaman menunjukkan bahwa dominasi spesies tertentu dan juga distribusi individu yang tidak merata akibat faktor lingkungan. Namun pada indeks dominasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa spesies ikan tersebut itu memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan perairan serta kemampuan reproduksi yang cepat sehingga mampu mendominasi komunitas tersebut. Oke, baik, terima kasih Lokavita. Selanjutnya, siapa lagi yang akan membantu untuk menjelaskan terkait dengan hasil studi kasus? Oke, silakan Namira. Baik, terima kasih Bu Nina atas kesempatannya. Ini saya perwakilan dari kelompok 3. Ini ingin membacakan mengenai data dari stasiun 2 juga. Jadi dari data hak aksen atau keanekaragaman ini didapatkan nilai 0,71 yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan jenis spesiesnya ini sedikit atau distribusinya tidak merata. Selain itu juga dilihat dari nilai indeks keseragaman yang bernilai 0,44 ini tergolong rendah, juga menunjukkan populasi antar spesiesnya tidak merata. Setelah itu ada yang perhitungan dari dominasi ini termasuk tinggi karena nilainya 0,68. Hal ini didapatkan menunjukkan bahwa spesies ikan tersebut memiliki ketahanan, terus juga ditunjukkan dari pelimpahan ikan nila yang terdapat 300 ekor sehingga ini dominasinya lebih condong pada ikan nila seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita sudah membahas ya data terkait dengan keanekaragaman yang ada di perairan Kenjeran. Jadi kesimpulannya adalah dari kedua stasiun yang didapatkan ternyata keanekaragaman ikan yang ditemukan itu berbeda, ya, berbeda jumlahnya, kemudian berbeda spesiesnya. Nah, hal ini menjadikan nilai dari indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominasi juga berbeda, gitu. Padahal berada di dalam satu perairan yang sama, ya. Namun yang ada di dua lokasi stasiun itu menunjukkan nilai yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita kaji, faktor apa yang mempengaruhi, apakah faktor lingkungan atau faktor misalnya adanya limbah, ya, limbah industri atau limbah domestik yang mungkin mempengaruhi dari perbedaan kualitas air sehingga keanekaragamannya menjadi berbeda. Oke. Baik, saya rasa mungkin itu saja ya untuk diskusi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi minggu depan untuk kategori materi di ekosistem lote. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.